The cryptocurrency trading platform Coinbase has reported a larger than expected quarterly loss. Investors Iya, Islam dan kripto. Kenapa gua ngomongin tentang Islam dan kripto? Karena mungkin ada di luar sana yang beberapa orang yang bingung tentang kripto dan bagaimana Islam memandangnya. Sebelum kita masuk bagaimana Islam memandang kripto, kita harus bedain dulu nih antara kripto pemahaman menurut orang awam dengan kripto orang yang mengerti tentang keamanan teknologi informasi atau biasa disebut cyber security. Pertama, pemahaman atau definisi kripto bagi orang awam itu pasti langsung tertuju dengan cryptocurrency atau mata uang kripto seperti Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, NXT. NXT nggak terlalu terkenal sih, tapi dulu di 2017-2018 sempat di 25.000 kalau masalah. Ya, pasti berhubungan dengan uang, ekonomi, investasi dan lain sebagainya. Padahal kripto itu kan secara umum, artinya secara asasnya itu dari kriptografi atau kriptologi yang artinya tuh secret, mengenkripsi. Makanya kripto itu terbagi menjadi banyak, termasuk sistemnya. Ada sistem asimetris, ada sistem kriptosimetris. Nah, kripto itu pada dasarnya itu seperti sistem penguncian atau sebuah enkripsi kayak kode yang susah atau tidak bisa ditembus. Biasanya kita suka lihat di website umum pada umumnya gitu kan. Seperti biasanya ada gambar gembok kayak begini, terus juga itu termasuk salah satu kriptografi yang dimana seseorang mencegah attacker sama scammer, mencegah orang untuk menyerang website tersebut atau mungkin mencegah penipuan scammer itu. Nah, itu yang kita pakai di dunia cyber security. Kita memakai kripto, yaitu pengamanan kriptografi yang dulu kita pernah pakai yang namanya kode Morse, kita pernah pakai sandi-sandi fisik dan lain sebagainya, ilmu persandian. Nah, di dalam dunia digital, di dalam dunia cyber security itu ada namanya kriptografi atau kriptologi. Nah, pengetahuan menurut orang awam ketika ngomong kripto dia langsung tertuju dengan mata uang. Nah, inilah yang terkadang disalahartikan bahwa kripto itu sesuatu yang tidak baik. Padahal kriptografi itu dan kriptologi itu merupakan penyandian enkripsi dan dekripsi asimetris dan simetris seperti itu. Gue nggak mau ngomong banyak masalah bagaimana cara kerja kripto, yang ada nanti ini malah jadi kita ngebahas kripto. Nah, yang gue mau sampaikan itu adalah bedain antara ketika kripto yang bicara orang awam, bahkan kalau lu ngetik kripto di Google pun pasti yang keluar cryptocurrency, yang keluar tuh investasi, cara beli Bitcoin, Dogecoin dan lain sebagainya. Ibaratnya tuh lu langsung diarahin ke currency. Tapi padahal kriptografi itu sangat luas gitu. Ada private key, public key dan lain sebagainya, dan itu merupakan salah satu bentuk sandi pengamanan terhadap sebuah aplikasi, baik aplikasi website, aplikasi mobile dan lain sebagainya gitu, yang dinamis bahkan statis juga termasuk. Nah, terus bagaimana sih Islam memandang kripto? Nah, makanya gue udah bilang bedain antara ketika kripto yang ngomong adalah orang awam, maka dia bakal tertuju kepada cryptocurrency, dan itu memang sudah ada keputusan MUI dan hukumnya adalah haram karena mengandung goror dan doror. Dan memang ya gue bukannya gue menghasut atau menjelekkan atau apa. Yang dijual dari currency Bitcoin, mata uang Bitcoin, Dogecoin, Litecoin dan lain sebagainya hanyalah kripto tersebut gitu. Artinya
pengamanannya itu, artinya oh ini uang ini paling aman gitu. Nah itu yang dijual, padahal ya secara mata uang, secara nilai jual, komoditi aset ataupun nilai tukarnya bisa dibilang nggak ada kepastian gitu. Jadi ya kalau lu mau sesuatu, kalau lu jadi investor, lu mau menginvestasikan kepada sesuatu, lu pasti butuh yang namanya kepastian, entah itu ada apa namanya perkiraan resiko dan lain sebagainya, tapi ada kepastian di dalam sana. Nah ini Islam mencegah yang namanya kerugian yang terjadi, penipuan atau mungkin kerusakan dan lain sebagainya. Artinya sistemnya yang merusak akhirnya yang investasi dan rugi dan lain sebagainya. Islam melarang penggunaan currency tersebut karena kenapa? Currency-nya itu mengandung gharar dan darar, artinya mengandung keraguan, mengandung ketidakjelasan gitu. Ini apa gitu kan? Tapi secara umum kripto itu memang ya Islam memandang itu sebagai sebuah ilmu terapan yang artinya kriptografi dan kriptologi sebagai sebuah ilmu yang umum gitu. Ya jika dipelajari ya sah-sah saja, bahkan bagus gitu. Tapi kadang-kadang ketika kita ngomong kripto, orang tuh langsung berpikir kayak oh ini Bitcoin, oh ini mata uang kripto apa segala macam. Nah itu kenapa gue bikin video ini, untuk jangan terlalu kaku banget nih, karena beda nih yang ngomong. Kadang-kadang kita ngomong sama orang awam masalah pakai enkripsi kripto nggak, pakai pengamanan apa gitu kan, karena di website tuh gue berkali-kali ngomong kita pakai pengamanan kripto, pakai SSL, pakai TLS dan lain sebagainya. Artinya apa? Website itu tuh aman gitu. Artinya dia butuh enkripsi dan dekripsinya tuh lumayan lama gitu. Butuh mungkin 4 bulan, 40 hari dan lain sebagainya. Itulah yang kenapa kadang-kadang bukannya apa ya, jatuhnya tuh gue pengen ngasih tahu gitu, bedain antara cryptocurrency dan ilmu dasar kriptografi gitu. Karena kalau kita disebar di masyarakat ya pasti kita taunya kripto itu Bitcoin gitu, dan itu memang secara Islam dan MUI pun sudah mengeluarkan fatwanya bahwa itu haram. Beda dengan kriptografi dan kriptologi. Bahkan ada hal unik di dalam kriptografi itu, penguncian kriptografi itu. Kenapa dia bisa menjadi key paling aman, penguncian paling aman, itu karena dia pakai sistem chain of custody. Chain of custody itu rantai pembuktian. Ini kalau dilihat, kalau misalkan mungkin ada orang yang ahli hadis banget, pas dia ngelihat chain of custody dari penguncian kripto ini, kripto itu kan digadang-gadang sebagai penguncian yang paling aman gitu kan, dibandingkan Kerberos, dibandingkan tekniknya Nidam Scudder dan macam-macam lah, ada 4 itu teknik penguncian. Yang paling susah ditembus itu adalah kripto, makanya dia paling aman, penguncian paling aman, butuh private key, public key dan lain sebagainya. Nah, di dalam penguncian kriptografi itu ada namanya sistem chain of custody. Itu yang bikin penguncian kriptografi itu paling aman. Bagaimana sih sistemnya chain of custody? Itu dia tuh kayak rantai pembuktian. Jadi kalau misalkan dia ada cyber forensik tuh, dari si A ke si B ke si C ke si D, harus tatanan informasinya seperti itu. Kalau misalkan dari A langsung ke C, nggak lewatin si B, maka udah dipastikan data ini sudah rusak, data ini sudah ada scammer, data ini udah ada pemalsuan dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa ada kriptografi, makanya dia tuh pakai rantai pembuktian itu. Kalau misalkan orang yang ngerti hadis, dia pasti tahu ini tuh sebenarnya sanad loh gitu. Apalagi orang yang mengerti tentang agama Islam, keilmuan dan lain sebagainya, sistemnya itu sistem sanad. Jadi jangan berpikir bahwa kriptografi ini sistemnya tuh teknologi apa segala macam, bahwa ini merupakan sebuah hal baru.
ya sebenarnya ini sebuah hal yang lama, cuman diadopsi saja kan gitu. Karena salah satu keutamaan ilmu agama Islam, salah satu keutamaan Islam itu kan karena mereka memiliki sanad yang tidak bisa dimiliki oleh ilmu-ilmu lain. Itulah kenapa gue bikin video kayak gini, supaya kalian nggak awam-awam banget gitu masalah kripto. Ketika orang ngomong kripto, ya kita bahas dulu nih, apa nih yang mau dibahas. Kalau cryptocurrency atau kalau cryptocurrency ya jelas-jelas itu haram. Tapi kalau misalkan ada crypto tax, bahkan mungkin ada crypto picture, crypto gambar, bahkan mungkin ada crypto video. Jadi bedanya antara crypto dengan sandi itu berbeda. Crypto itu lo bisa buka. Jadi kalau ada orang nih pesan, tapi pesan itu dienkripsi pakai kripto, lo tuh bisa buka pesan itu tapi nggak kebaca, diacak nomornya, dipakai sandi macem-macem. Nah sama juga begitu kayak gambar tuh harusnya kalau kripto gambar atau kripto video itu lo bisa buka videonya, lo bisa buka gambarnya, tapi dia nggak bisa kebaca, ngacak gitu. Nah selama ini kan kita nggak ada nih yang namanya kripto gambar, kripto video, pasti kita masih pakai watermark buat mencegah orang mengambil gambar atau video gitu. Makanya ini jadi sebuah ilmu yang lumayan bagus jika dikembangkan, jika ada kripto gambar, kripto video. Karena kenapa? Ya itu bisa sangat berguna sekali gitu kan. Nah makanya ketika kita ngomongin kripto, bedain dulu nih, kita mau ngomongin cryptocurrency atau crypto text atau mungkin kripto gambar atau kripto video dan lain sebagainya, itu merupakan hukum yang berbeda-beda seperti itu. Jadi itu aja yang mau gue sampein, bagaimana Islam memandang kripto. Ya apa yang mau dipandang nih, cryptocurrency atau kriptografi. Kalau kriptografi sah-sah saja, tapi kalau cryptocurrency ya jelas itu haram, karena itu sudah menyangkut mata uang, ada dorornya, ada ketidakpastian, ketidakjelasan dan lain sebagainya. Cukup sekian dari gua. Menurut lu gimana nih tentang kripto dan lain sebagainya? Kalau misalkan lu punya pendapat, lu punya mungkin gua ada yang kurang, atau yang mungkin lu mau tambahin, atau mungkin lu ada saran, atau mungkin lu masih ada yang bingung, lu komen di bawah ya.